dalam kisah para Rasul 22 saja, di dalam pengangkatannya waktu itu, ya ketika dia pingsan, jatuh pingsan terkena sengatan matahari, lalu dia kan pingsan, itu kan. Lalu Lukas ini sebagai orang dekatnya, tabibnya itu, dia menuliskan itu di dalam kisah para Rasul 22 ayat 9, ya. Jadi teman seperjalanan si Paulus ini melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Nah lalu ketika di dalam kisah para Rasul 9 ayat 7, teman seperjalanan Paulus ini mendengar suara tapi tidak melihat seorang pun gitu loh. Jadi mana yang benar ini di antara ini? Atau mana yang salah gitu loh di antara dua ayat ini? Gitu. Dari sumber ini pun bisa dideteksi ya bahwa kesaksian seorang Paulus ini yang dituliskan oleh Lukas itu adalah penuh rekayasa gitu. Membuktikan bahwa memang Paulus ini adalah rasul yang mengaku-ngaku gitu. Karena melihat daripada karakter latar belakangnya Paulus ini adalah seorang pembunuh, biadab dia. Makanya Lukas itu takut. Takut itu Lukas itu. Kalau dia tidak menuliskan apa yang dikehendaki oleh Paulus, maka dia akan dibunuh. Itu nggak menutup kemungkinan karena Paulus itu adalah orang yang kejam itu. Ya. Iya, saya udah baca. Paulus itu memang dulunya adalah imam Yahudi. Dia benar-benar orang Yahudi, imam Yahudi. Imam Yahudi itu yang membunuh murid-muridnya Yesus. Tapi dia itu sudah bertobat karena dia itu mendapat penampakan bahwa Yesus memang sudah naik ke surga. Waktu itu kan dia lagi jalan, terus dia sampai dibutakan. Satu hari dia buta. Terus dia dengar suara Yesus. Yesus mengatakan begini, kenapa kamu mengejar-mengejar saya gitu? Terus akhirnya dia sadar, dia bertobat. Dia itu kalau mau jadi imam Yahudi, dia itu lebih bisa berkuasa. Akhirnya dia malah menjadi murid Yesus. Dia malah menghilangkan semua jabatan. Dia malah menjadi miskin dan dia hanya menyebarkan Injil dan membenarkan Yesus. Dia tidak membenarkan ajaran Yahudi lagi. Dia udah menolak ajaran Yahudi karena ternyata bahwa ajaran Yahudinya yang orang harus sunat segala macam itu sebenarnya sudah dirubah sama Yesus. Tidak ada sunat benar-benar sunat hati itu kamu harus bertobat, harus jadi suci. Terus habis itu soal apa itu semua sebenarnya ajaran Yesus. Nggak ada si Rasul Paulus itu merubah-rubah ajaran Yesus, nggak ada sama sekali. Malah Paulus itu mengikuti ajaran Yesus, menyebarkan Injil sampai dia itu terlunta-lunta, dia itu dihukum mati. Karena apa? Karena dia itu sudah mendengar sendiri perkataan Yesus bahwa kenapa kamu mengejar-ngejar saya. Jadi Paulus itu memang rasul yang benar. Dia itu tidak membuat agama Kristen. Orang Islam aja yang goblok. Karena apa? Ajaran Kristen itu ada sebelum Paulus, dan Kristen itu maksudnya pengikut Yesus. Paulus tidak merubah ajaran Yesus. Yang merubah ajaran Yesus itu Muhammad. Tahu nggak? Kamu baca yang benar dong. Jangan baca sepotong-potong. Rasul Paulus itu sesudah bertobat dia nggak berbuat jahat lagi. Ada dia membunuh itu murid-muridnya Yesus? Enggak, dia malah itu mengobarkan semangat itu, menyabarkan Injil. Kalau dia itu masih jahat, masih jadi imam Yahudi, kayak ahli-ahli Taurat, ahli Al-Quran, yang ulama-ulama yang seneng benci sama orang, yang membunuh itu, dia itu kalau begitu dia masih jadi kaya, dia kaya raya sebagai imam Yahudi. Tapi dia semuanya udah dibuang, sampai dia itu mati, disiksa pun dia mau, hidup hanya untuk Yesus, mati pun dia rela. Jadi kamu jangan fitnah Rasul Paulus. Kamu itu karena goblok hanya lihat sepotong-potong fitnah-fitnah aja. Baik mbaknya ya. Saya itu sebenarnya bukan fitnah loh mbak. Jadi memang di dalam kesaksian Paulus ini ya yang dituliskan oleh Lukas di dalam kisah para rasul, justru di sini menuai kontradiksi. Jika mbaknya itu bersifat netral, ya, maka mbaknya bakal melihat perbedaan, kontradiksi yang saling berbenturan gitu loh. Di dalam kisah para rasul kisah para rasul 9 ayat 7. Di saat teman seperjalanan Paulus ini mengatakan yang satu mendengar suara, ya, tapi tidak melihat seseorang. Nah, tapi ketika di dalam kisah para rasul 22 ayat 9, teman seperjalanannya ini malah melihat cahaya gitu loh, tapi tidak mendengar suara. Jadi mana yang benar gitu loh? Atau mana di antara kedua ayat yang kontradiksi ini yang salah gitu? Nah, lalu kan bisa diidentifikasikan bahwa
pengakuan ini adalah sebuah omong kosong gitu. Nah, jadi pantas saja jika ini dituliskan oleh Lukas. Lukas adalah orang yang terdekat dengan Paulus. Dia adalah tabibnya. Sementara karakter Paulus sendiri adalah pembunuh. Gitu. Maka ketika Yesus mengaku, aku telah melihat penampakan Yesus. Iya. Galah-galah rangsang itu. Ya, kan ada ayatnya tuh. Nah, aku yang kau aniaya gitu kan di mana gitu loh. Terdapat bahwa Paulus ini pernah menganiaya Yesus gitu. Jadi tidak ada ayatnya. Nah, lalu ya pantaslah Lukas menuliskan gitu loh. Menuliskan dan mendukung. Karena takut gitu. Lukas ini takut gitu. Jadi poinnya, dari tulisan Lukas ini saja, di dalam Kisah Para Rasul, tentang kesaksian kerasulan Paulus ini, pertama, dia itu saling kontradiksi. Ya, kedua, tidak ada kuasanya. Jadi, Paulus ini tidak punya otoritas apa-apa gitu loh. Bahkan bersua, face to face dengan Yesus pun belum pernah. Nah, lalu ketika tadi, Mbak Anya katakan bahwa dia tidak merubah hukum Taurat, lalu hukum yang Musa ajarkan di dalam Kejadian 17 ayat 14, ya ketika laki-laki yang tidak dikhitan itu harus dilenyapkan jika dia tidak berkhitan. Lalu di dalam Ulangan pun, Ulangan 4 ayat 2, jadi tidak boleh ditambah-tambahi atau diperintahkan atau dikurangi gitu loh. Segala hukum Torah itu tidak boleh gitu, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi gitu. Dan itu pun dinyatakan oleh Yesus sendiri gitu. Dia kan di dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, kan kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, lalu tiba-tiba ada rasul yang ngaku-ngaku, bahkan pengakuannya kontradiksi, ya. Dia malah merubah. Di dalam Roma 2 ayat 29, sunat ialah sunat di dalam hati katanya, secara rohani, bukan secara harafiah. Nah, ini ajaran dari siapa gitu loh. Ya. Terus yang ketiga, keterangan daripada Kristen itu telah ada sebelum Paulus. Itu dari mana gitu keterangannya? Karena setelah saya ketahui di dalam Alkitab itu sendiri bahwa Kristen itu, kata Kristen itu baru ditemukan di ketika Paulus sendiri itu ada di Antioquia gitu loh. Jadi sebelum Paulus itu nggak ada Kristen. Coba, gimana cara membantahnya, Mbaknya? Saya sudah bilang, bukan Paulus yang membuat ajaran Kristen. Kristen itu mengikuti ajaran Yesus. Paulus tidak membuat ajaran baru. Dia tidak mengubah-ubah ajaran Yesus. Jadi kamu tuh salah persepsi. Semua orang Islam semua salah persepsi. Kamu bilang Paulus yang mengubah mengubah ajaran Yesus. Paulus yang membuat Injil. Paulus yang membuat Alkitab. Itu saya baca tuh kalau dalam debat tuh orang Kristen, orang Islam tuh nggak ngerti. Paulus itu nggak ada apa-apanya. Kenapa disalahin? Nggak ada orang Kristen itu mengikuti ajaran Paulus, nggak ada. Yang namanya Kristen itu pengikut Yesus. Jadi ngapain kamu kok ribut-ributin Paulus itu bukannya disembah atau diikutin ajaran sama orang Kristen. Kamu salah. Justru kamu tuh yang goblok karena ngiri sama Paulus. Karena Paulus itu sebenarnya hanya membenarkan ajaran Yesus dan tidak mengubah ajaran Yesus. Dia itu menjunjung ajaran Yesus. Yesus itu dibilang Tuhan karena Yesus itu seperti kabar gembira. Dia itu juru selamat umat manusia. Jadi manusia itu tidak harus ngikutin satu agama aja. Yang penting adalah manusia itu bermartabat, mencintai sesama manusia, tidak usah membunuh, tidak usah macam-macam. Kamu tahu nggak yang namanya hak asasi manusia? Yang namanya deklarasi kemerdekaan itu semuanya ajaran Yesus. Jadi semua manusia itu merdeka beragama. Tidak harus beragama Yahudi, tidak harus beragama Kristen, tidak harus beragama Islam. Jadi nggak usah lah kamu ngotot-ngotot lagi, nggak ada gunanya. Loh, tidak merubah gimana gitu? Mengikuti di mananya gitu kan? Justru kan Paulus ini loh. Ya, ketika Yesus mengatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan di dalam di dalam hukum Taurat. Iya, di dalam Matius 5 ayat 18. Lalu kenapa gitu? Di dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus ini malah bilang, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat. Nah, ini kan bertentangan. Coba, ajaran Yesus, kata Yesus apa?
Yesus itu sebelum lenyap dunia ini, sebelum lenyap langit dan bumi, tidak akan gitu loh. Satu iota atau satu titik pun itu tidak akan ditiadakan. Itu terdapat di dalam Matius 5 ayat 18. Lalu ketika ini Rasul gadungan ini yang belakangan, yang mengancam Lukas itu, jika dia tidak menuliskan kerasulannya, Lukas ini takut kan, karena memang Paulus itu kan pembunuh gitu. Maka ditulis gitu. Nah, maka dia pun membuat sebuah hukum baru. Jadi dalam Efesus 2 ayat 15, sebab katanya dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Nah, ini kan bertentangan. Gitu loh mbaknya. Terus pengampunan dosa ini pun direkayasa gitu loh oleh si Paulus ini gitu loh. Jadi mengikuti mana gitu loh. Karena jelas di dalam Mazmur 32 ayat 5, kita itu hanya berperkara saja kepada Tuhan. Itu Pak, hanya cukup untuk memberitahukan gitu, ya kan? Di dalam Mazmur 32 ayat 5, terus di dalam Yesaya 1:18, biarpun dosa kita itu merah, seperti apa itu? Kismis gitu, akan menjadi putih seperti salju. Itu hanya tinggal kita berperkara saja dengan Tuhan. Nah, lalu kenapa gitu loh? Menurut Paulus malah dalam Ibrani 9 ayat 22, katanya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, siapa yang kalian ikuti? Itu kan faktanya gitu loh mbaknya. Faktanya memang demikian gitu. Bahwa Kristen tidak disunat. Itu kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus, bukan apa yang diajarkan oleh Yesus gitu. Bahkan Yesus sendiri kan disunat pada waktu 8 hari gitu. Nah, sementara Paulus malah merubah-rubah, menjadikannya hukum sunat itu menjadi sunat rohani, sunat di dalam hati. Itu kan bertentangan apa yang telah diajarkan oleh Musa, itu kan dibantahnya. Otomatis kan sumber ajaran itu kan dari Torah. Iya, Tuhan telah membuat perjanjian bahwa laki-laki itu harus dikerat kulit hatannya, kalau tidak ya harus dibunuh, dilenyapkan gitu lah. Terus Tuhan juga menunjukkan juga di dalam Ulangan 4 ayat 2, jangan kamu menambahi apa yang diperintahkan. Ya kan? Tidak boleh menambah-nambahi atau mengurangi tentang firman Tuhan. Lalu kok Paulus yang datang belakangan merubah gitu kan? Jadi ngikuti apanya gitu loh. Justru Kristen lah yang salah mengikuti gitu loh, bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus Rasul yang mengutuk Yesus karena berambut panjang dengan sebutan hina gitu. Gimana mbaknya? Tidak bisa kan membantahnya? Ya. Maka memang terbukti sih, Paulus itu memang sebenarnya itu rasul yang gadungan, rasul yang berasal dari orang yang biadab gitu kan, orang pembunuh gitu kan. Bahkan bukti tulisan dia itu kan dituliskan oleh orang terdekatnya, Lukas itu, ya tabibnya itu. Nah, makanya terdapat kontradiksi di situ ya. Justru memang itulah satu celah keterbukaan bahwa rasul palsu bernama Tarsus ini, Paulus Tarsus ya, memang harus terbukti gitu loh. Yang menuliskannya Lukas orang terdekat. Terus latar belakang si Tarsus ini sendiri adalah seorang pembunuh. Maka kalau tidak dituliskan dia menjadi rasul ya tidak menutup kemungkinan nih kalau si Lukas sendiri juga dibunuh nantinya begitu loh. Ya, jadi memang sangat susah. Memang fakta dan kenyataannya bahwa Kristen itu banyak memang mengikuti Rasul gadungan ini, si Paulus ini. Jadi bukan mengikuti apa kata Yesus gitu. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Torah, satu iota, satu titik darah pun tidak pernah dibatalkan. Lalu tiba-tiba Rasul yang belakangan modal pingsan, terus ngaku gitu kan, jadi Rasul. Iya kan, membatalkan gitu. Dia membuat pernyataan dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab katanya dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Taurat. Ini kan gila gitu. Bukan itu saja kesalahan Paulus sebenarnya. Kalau memang Kristen itu mau membuka diri gitu loh. Melihat fakta dan kenyataan bahwa Paulus ini, jika memang dia adalah rasulnya itu Yesus, maka tidak mungkin dong dia mengutuk si pengutusnya sendiri. Yesus kan gondrong. Lalu Paulus ini kan orangnya itu kalau dilihat profilnya itu kan botak. Nah, kenapa gitu loh? Dia diutus, tapi kepada yang mengutus malah mengutuk gitu loh. Dia malah menghina gitu loh. Melecehkan. Dengan mengatakan bahwa satu kehinaan gitu bagi laki-laki yang berambut panjang gitu kan. Sementara kan yang mengutus dia kan rambutnya panjang loh, gimana itu. Nah, dari sini saja sudah bisa dideteksi gitu loh mbaknya ya. Jadi memang sangat susah sih.
semuanya itu memang berdasarkan fakta dan terbukti bahwa Paulus itu memang boleh dikatakan adalah rasul gadungan, rasul yang merubah-rubah hukum Taurat, hukum apa dari Yesus itu. Inilah titik terbesar daripada Kristen. Gitu mbaknya, ya bahwa mbaknya ini dan kawan-kawan mbaknya sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi terbuktilah bahwa mbaknya itu pengikut si Paulus Tarsus. Ya,